Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Jangan putus asa untuk sembuh dari penyakit Anda. Nah, sahabat, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi keliengan ya, atau pusing, mau jatuh. Ini biasa kita alami ketika kita bangun dari tidur atau kita berkeringat dingin. Nah, sahabat, ini saya akan membagikan pengalaman saya ya. Ini pernah saya alami waktu bulan puasa, kan saya berpuasa ya, puasa Ramadan waktu itu. Nah, eh, pagi-pagi sekali selesai jalan-jalan, saya langsung ke sawah. Kan sebelum sakit lambung memang saya di samping saya sebagai seorang guru, saya juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang petani. Nah, pagi-pagi selesai bersih-bersih karena libur ya, waktu itu corona kan masih belum aktif kita belajar. Saya membagi waktu untuk menggarap sendiri sawah ya. Nah, ketika saya sedang di sawah, saya mematik mentimun, terong. Saya biasa-biasa saja, saya merasa tidak terlalu parah-parah, tidak bisa berjalan gitu kan, karena minggu sebelumnya saya terkapar, tidak bisa bangun. Saya hanya tidak pernah keluar rumah, saya hanya diam di rumah, dan kadang terawih pun tidak bisa, karena kalau berdiri agak lama saya merasa pusing, keliengan, dan malah lemah, dan seperti mau jatuh, itu yang saya rasakan. Nah, ini juga ya, saya pulang dari sawah ya, saya bawa ada buah sayur-sayuran saya petik di sawah. Nah, sesampai di rumah saya baik-baik saja, tapi salahnya saya langsung mandi dan basahin kepala saya. Nah, ketika saya mandi, kok terasanya dingin sekali. Saya belum tahu kalau orang yang penyakit lambung itu tidak boleh terlalu tidak boleh di tempat yang dingin atau cuaca dingin, itu akan menyebabkan asam lambungnya kambuh lagi, bahkan dia akan mengalami sesak nafas. Nah, saya belum tahu sih ilmu asam lambung, orang penyakit asam lambung itu sebelum tahu. Nah, ketika itu selesai saya mandi kan, saya langsung sholat duha. Nah, selesai saya sholat duha itu, kenapa kok saya menggigil, pokoknya menggigil, terus keringat bercucuran dari tangan saya, lemas, saya tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Saya merasa di sana akan berakhirlah hidup saya. Tapi dengan kekuatan diri, saya yakin bahwa saya baik-baik saja. Saya berusaha untuk mengelola pikiran saya dengan baik. Saya berusaha mengatakan pada diri saya pasti baik-baik saja. Sambil segini kan tangan saya pakai minyak segini kan. Terus segini suami saya memegang ini pundak sama sama kaki saya, telapak kaki saya diurut sampai segini, sambil keringat dingin ini udah basah nih tangan kan, keringat dingin. Terus sambil saya menggigil seperti ini. Itu pertama. Kedua kali parahnya ada. Yang pertama kan sesak nafas malam hari. Nah, ini yang kedua, menggigil, kedinginan, dan keringat dingin keluar. Dan waktu itu saya berpuasa, akhirnya saya tidak mampu untuk melanjutkan puasa. Saya akhirnya saya suruh suami saya untuk buatkan saya herbal alami, yaitu waktu itu sagu sama madu. Nah, saya ambil 2 sendok sagu, terus tak kasih madu, terus seduh pakai air, dan langsung saya minum sambil saya santai, rileks. Setelah saya minum madu sagu sama madu itu, alhamdulillah ada perubahan ya. Sambil tak giniin, saya sambil berusaha untuk berpikir bahwa saya baik-baik saja. Pokoknya saya tidak mau berpikir hidup saya berakhir sampai di situ. Saya hanya berpikir bahwa hari ini aku baik-baik saja, aku pasti sembuh, aku bisa mengatasi semuanya, aku pasti baik-baik saja. Saya tidak mau panik pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Saya berusaha untuk mengatasinya sendiri di rumah sambil saya membaca istighfar, salawat. Pokoknya istighfar dan salawat adalah yang penyelamat ketika saya kambuh. Pokoknya itu saya yakin dah, istighfar, salawat itu luar biasa dahsyatnya. Seolah-olah ini adalah jalan Allah untuk menyembuhkan saya waktu itu.
Alhamdulillah beberapa menit kemudian saya pulih kembali dan saya bisa atasi sendiri. Ya Allah ya Rob. Nah karena itu ya teman-teman yang masih sering pernah mengalami yang ini atau uh, sering mengalami yang seperti ini, berusaha untuk atasi di rumah dengan cara seperti saya tadi itu. Yang pertama kita lakukan adalah kelola pikiran dengan baik, berusaha membuang pikiran-pikiran negatif. Katakan pada dirimu bahwa aku baik-baik saja, aku bisa mengatasi semua sensasi ini ada singgah dan pasti berlalu, dan aku akan sembuh, aku pasti baik-baik. Itu yang aku tanamkan sambil gini kan tangannya ya, sambil itu minum air sagu, sagu dicampur dengan air sedikit, taruhkan madu satu sendok makan. Tarik nafas dan katakan pada dirimu bahwa kamu baik-baik saja. Alhamdulillah aku bisa melalui semua itu. Ya Allah, yang namanya sensasi asam lambung itu banyak sekali. Dan aku selalu membaca istighfar dan sholawat sambil ini adalah tempatnya. Seperti gini. Sambil saya tarik nafas dan akhirnya semua baik-baik saja. Nah sahabat, itulah cara kita berusaha untuk mengatasi yang namanya keliengan, keringat dingin, kita atasi di rumah. Yang penting kamu jangan panik ya, jangan langsung lari ke dokter, jangan kamu langsung minum-minum obat kimia, tapi berusaha untuk mengatasi. Yang penting kamu lakukanlah berusaha untuk berpikir positif, katakan pada dirimu kamu baik-baik saja, dan ingat kalau kita umat Islam selalu amalkan istighfar dan sholawat. Ketika kamu baca sering mungkin sholawat dan istighfar banyak sesering mungkin. Ketika kamu sesak nafas, katakan seperti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Segini kan, saya kalau sesak nafas ya, kalau kita penyakit asam lambung kadang datang dengan tiba-tiba gitu, kita kayak tamu tak diundang gitu. Nah kalau kita tidak bisa mengelola pikiran kita dengan baik, malah kita akan semakin terpuruk. Kita tidak bisa mengatasinya sendiri, malah kita akan semakin down, semakin lemah. Karena itu kita harus tahu bagaimana cara kita menghadapi sensasi-sensasi yang muncul dengan tiba-tiba ya sahabat. Kalau sesak nafas, usahakan untuk bernafas, tarik nafas, tarik nafas sampai gini kan dadanya ya. Sallallahu alaihi wasallam. Selama kelamaan akan sembuh dengan sendirinya, sesak nafas itu akan hilang dengan sendirinya. Ya untuk saat ini terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda.